Kata dia pas udah deket sama sosoknya. Itu benar-benar bikin sport jantung. Dan hal yang enggak terduga bahkan bikin si Nana kaget ngelihatnya. Si Nopi ini melanin motor, terus berhenti tepat di samping kepala sosok itu. Dan apa yang terjadi itu di luar perkiraan si Nana. Tiba-tiba si Nopi nendang kepalanya. Oke, kali ini gue mau ceritain sesuatu yang mungkin sih menurut gue ini lebih ke kisah ya. Bukan benar-benar pengalaman horor. Tapi ceritanya lumayan menarik lah buat didengerin. Judulnya tentang Perjalanan Satu Malam. Jadi, gue bakal ceritain kisahnya si Nana. Soal perjalanan di mana dia ini pulang kampung bareng teman kuliahannya. Yang juga sama satu kampung. Cuman kebetulan aja dia kenalnya emang pas orientasi dulu. Gue tegesin dulu ya, mereka berdua ini cewek. Singkatnya, pas libur semesteran, si Nana ini pergi ke rumah temennya yang sebut aja Nopi. Dia itu kelihatannya emang agak sedikit tomboy dan kadang kelakuan dia itu aneh. Yang ternyata keanehan ini ada hubungannya sama hal yang bakal dialami si Nana. Nyelenehnya si Nopi ini nentuin waktu balik pas banget malam Jumat. Sebenarnya si Nana udah nanyain beberapa kali soal waktunya, karena dia ini ragu. Masa harus malam Jumat sih berangkatnya? Ya alasan si Nopi bilangnya biar enggak ada begal. Soalnya rumor malam Jumat tuh kental sama yang namanya horor kan. Terus kenapa enggak siang aja berangkatnya? Gue juga enggak ngerti, tapi si Nana bilang si Nopi itu enggak mau kalau siang. Soalnya panas, apalagi belum sama macet. Enakan malam adem katanya. Normalnya dia ini ngerasa takut kalau pulang kampung malam-malam berdua naik motor. Apalagi mereka ini cewek kan. Udah mah perjalanan itu jauh banget, sekitar 6 jam perjalanan. Dan yang paling penting yang dia takutin itu soal yang berbau gaib. Tapi karena duit itu udah pas-pasan, mau naik bus juga nggak cukup. Apalagi dia ini baru minta kan ke orang tuanya buat uang kuliah. Jadi nggak enak kalau tiba-tiba minta lagi. Ya udahlah, apa boleh buat, ikut nebeng ke si Novi. Biasalah awal-awal berangkat abis isaan, itu jalan masih rame. Apalagi kan masih deket, belum terlalu jauh. Terus kalau misalkan udah masuk jalan yang sepi, ya dia ini masih tenang-tenang aja. Karena jalan sepinya enggak terlalu lama, cuma beberapa saat aja. Singkat waktu, jam 7:30 istirahatlah di warung kopi yang deket-deket pinggir jalan itu. Sekalian ngisi perut juga. Terus si Nopi ini katanya doyan kopi hitam. Bilangnya sih biar enggak ngantuk, tapi sebenarnya kebiasaan dia emang sering banget minum kopi hitam. Waktu itu mereka pesen 2 gelas kopi sama gorengan buat ngisi perut. Terus si Nopi itu pesen 1 kopi lagi buat nanti di jalan kalau ngantuk. Udah mirip bapak-bapak lah, ngopi dimasukin plastik.
Singkatnya, abis itu mereka berangkat lagi. Mungkin adalah setengah jam mereka ini istirahat. Selama mereka nelusurin jalan itu, gak ada sesuatu yang aneh sama sekali. Tapi yang namanya malam tetap aja serem. Tiap ngelewatin jalan yang sepi atau lewat hutan-hutan bambu gitu, dia ini sibuk baca-baca doa, sampai kedengeran sama si Nopi. Bahkan si Nopi tuh ketawa gara-gara denger dia baca doa keras banget. Abis itu si Nopi bilang kalau baca doa gak usah kenceng-kenceng. Yang ada mereka malah tambah senang ngeliat orang baca doa sambil ketakutan. Tapi takutnya bukan karena Tuhan, melainkan karena mereka. Dan si Nana juga bilang justru dia itu emang takut sama setan, makanya minta perlindungan ke yang nyiptain mereka juga. Habis itu si Nopi enggak ngomong apa-apa lagi, cuman tetap aja masih ketawa. Yang bikin si Nana ini malah takut sama dia. Sebenarnya dia itu tahu kalau si Nopi bilang gitu enggak serius, melainkan candaan aja. Cuman ya karena takut, dia ini malah ngeseriusin candaannya. Nah, pas banget masih di area pemukiman warga kan. Tiba-tiba hujan gede. Sialnya mereka ini nggak bawa jas hujan sama sekali. Apa boleh buat mereka berhenti buat neduh di warung sekitaran situ. Dan hujannya tuh gede banget. Padahal di jalan sebelum-sebelumnya nggak ada tanda-tanda bakalan hujan. Soalnya emang langit kelihatan bersih. Lagi-lagi si Nopi beli kopi hitam di warung itu. Si Nana sebenarnya heran, padahal kopi yang tadi masih ada ngegantung di motor. Emang segitu doyannya ini orang kayaknya sama kopi. Udah setengah jam mereka di tempat itu sambil ngobrol ngalor ngidul, tapi hujannya belum reda. Hujan reda itu mungkin sekitar jam 11-an baru reda. Si Nana udah punya firasat yang gak enak pas mau berangkat lagi. Jam segitu perjalanan masih jauh, wajarlah si Nana ini kalau ngerasa takut. Udah malam terus ditambah sebelumnya kan hujan deras banget, jadi suhu tuh bener-bener dingin. Kabut juga udah mulai pada turun. Di sepanjang jalan dia berharap nggak kenapa-napa dan berharap nggak lihat apa-apa. Mungkin karena harapan dia itu muncul dari rasa takut, otomatis rasa takut itu lebih gede kan. Nah disinilah pas banget masuk ke area jalan yang pinggirannya pohon-pohon bambu. Dia ngalamin kejadian horor. Dari kejauhan tuh, ini jalan udah kelihatan ngeri. Kayak kita mau masuk ke jalan yang di sepanjang jalan itu udah pasti gelap banget. Udah mirip gua lah penampakannya. Baru aja masuk, dia udah disapa sama mbak-mbak baju putih di dekat pohon samping jalan. Si Nana nyuruh ke si Nopi buat ngencengin laju motornya. Dan hal yang enggak disangka, ternyata si mbak-mbak ini terbang ke atas pas mereka berdua lewat. Dia kaget sekaligus enggak percaya sama apa yang dia lihat. Seumur-umur, soalnya baru ngeliat yang kayak begituan. Padahal masih anget banget dia ngeliat sosok yang tadi. Tiba-tiba ada lagi. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita,
Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Padahal masih anget banget dia ngelihat sosok yang tadi. Tiba-tiba ada lagi. Dan yang kedua ini sosoknya pas ada di tengah jalan. Katanya wujudnya sama semacam jenis yang tadi. Cuman perawakannya kecil segede karung beras. Yang gue aneh di sini, kenapa si Nana ini malah ngeliatin sosok yang ada di tengah jalan itu, padahal dia sendiri takut. Lebih bodohnya lagi, dia mencoba buat ngeliat jelas wajah sosok itu. Sosok ini diam di sana tanpa ada pergerakan sedikit pun ketika dua orang ini lewat di sampingnya. Lagi-lagi hal yang mengejutkan terjadi. Sehabis motor tuh maju beberapa meteran ke depan, si Nana nengok lagi ke belakang, mastiin sosok yang tadi masih ada atau udah pergi. Tapi dia malah kaget pas lihat sosoknya tiba-tiba ngejar. Emang putih samar-samar soalnya gelap. Tapi dia tahu itu sosok tadi yang segede karung. Refleks lah, merem sambil nepuk si Nopi buat ngencengin motornya. Habis beberapa saat menjemin mata, dia lihat lagi ke belakang. Sosok yang tadi ternyata nggak ngikutin. Entah mau ngapain lah, tiba-tiba ngejar gitu aja. Selama di perjalanan, dia terus baca-baca doa tanpa henti, sambil mikirin dua sosok yang tadi. Yang ada di benaknya, kok dia bisa ngeliat yang begituan waktu itu. Di saat itu, dia katanya nggak sadar kalau ada satu sosok yang lagi terbang pas banget di sampingnya. Cuman sadar-sadar tuh gak sengaja lihat ke kaca spion motor. Dia bilang pengen nangis waktu itu. Dan badan tuh udah gemeteran parah. Tapi gak lama, si sosok ini terpental ke pinggir jalan. Di situ mulai heran lah si Nana ini. Apalagi si Nopi dari awal masuk ke jalan ini, kayaknya kelihatan biasa-biasa aja. Nah, sehabis kejadian sosok yang terpental tadi, dia nggak berani buat noleh kiri kanan. Pandangannya fokus ke arah helm si Novi. Ada mungkin setengah jalan nelusurin jalan itu. Dari sudut mata, si Nana ngeliat ada mobil carry terparkir di pinggir dengan keadaan lampunya nyala. Terus si Nana ini nepuk pundaknya si Nopi dan bilang kalau barusan ada mobil. Padahal menurut gue, apa yang aneh sama mobil yang lagi terparkir di pinggir jalan? Yang anehnya ini justru menurut gue kata-katanya si Nopi. Kayaknya udah nggak zaman ya naik kereta kuda. Ucapnya tuh kayak gitu. Ya si Nana yang dengar omongan barusan juga ngerasa aneh. Maksudnya apa bilang kayak gitu? Pikirnya tuh. Sehabis ngeliat mobil yang tadi, si Nana jadi sering banget ngeliat penampakan di sepanjang jalan itu. Bahkan dia sampai lupa berapa kali ngeliatnya. Cuman ya enggak se-ekstrim pas awal-awal. Yang kali ini dia lihat itu pada jauh-jauh. Sebelum beberapa kilo lagi mereka berdua keluar dari perkebunan bambu itu. Tiba-tiba ada yang malang di tengah-tengah jalan.
Atau lebih tepatnya kayak orang lagi tiduran di tengah. Tapi ini bukan orang, melainkan sosok yang rupanya itu dibungkus sebadan penuh dan diikat atas bawah. Kata dia pas udah deket sama sosoknya, itu benar-benar bikin sport jantung. Dan hal yang enggak terduga bahkan bikin si Nana kaget ngelihatnya. Si Nopi ini melanin motor, terus berhenti tepat di samping kepala sosok itu. Dan apa yang terjadi itu di luar perkiraan si Nana. Tiba-tiba si Nopi nendang kepalanya. Terus bilang kayak gini. Sehabis nendang pun, dia gas motornya sambil ketawa, bilang gini. Yang waktu itu terlintas di pikiran si Nana. Ternyata dia nggak sendirian ngelihat semua hal mengerikan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa si Nopi kelihatan biasa-biasa aja? Bahkan lebih dari itu, dia sampai berani nendang kepala sosok yang tadi. Waktu itu dia udah mulai curiga sama temannya. Pasti ada sangkut pautnya nih. Kenapa dia tiba-tiba bisa lihat mereka selama barengan sama si Nopi. Pas lagi nyurigain temannya, tiba-tiba si Nopi manggil ke si Nana terus nunjuk ke arah depan. Sambil ketawa bilang, lampunya diganti. Sumpah, si Nana gak habis pikir sama temennya ini. Yang kayak begitu aja bisa-bisanya dijadiin bahan candaan. Yang dia tunjuk tuh bukan lampu padahal, tapi wedon di pinggir jalan. Si Nana akhirnya ngeluarin air mata tanpa bersuara. Karena yang dia lihat emang tinggi banget. Setinggi tiang lampu merkuri. Makanya dijadiin bahan candaan sama si Nopi. Lama-lama si Nana bisa gila kalau misalnya nelusurin jalan itu terus-terusan. Tapi untungnya ujung perbatasan antara kebun bambu itu sama pemukiman udah kelihatan. Di samping dia ngelihat ujung perbatasan. Di saat itu pula dia ngelihat sorotan lampu mobil yang mau masuk ke jalan itu. Akhirnya dia ngerasa lega kalau ada aktivitas hidup lain selain mereka. Soalnya dari tadi yang dia lihat cuman setan selama di kebun itu. Tapi pas udah deket banget sama mobil yang tadi, si Nana ngerasa kok kayak familiar banget sama bagian lampunya. Dan emang bener, itu mobil yang tadi terparkir di pinggir jalan. Bukan cuma itu, isi dalam penumpangnya itu pocong semua. Si Nana waktu itu nggak bisa berkata apa-apa, cuman berdoa aja terus selama di perjalanan. Pas udah nyampe di perbatasan jalan, si Novi tiba-tiba bilang, "Aduh, lupa kopinya nggak gue taruh tadi di awal. Pantesan banyak banget." Dengan tenangnya, si Novi ini nyimpen kopi di pinggir jalan. Yang waktu itu si Nana pikirin
Pokoknya nanti abis nyampe rumah bakal banyak pertanyaan yang dilontarin ke si Nopi. Sehabis lewat jalan tadi, ada beberapa kejadian juga, cuman nggak terlalu parah kayak di kebun itu. Singkat waktu dengan kengerian yang si Nana rasain. Sebelum waktu subuh, mereka berdua nyampe di rumah, dan si Novi ikut numpang tidur juga sebentar. Tapi sebelum itu, si Nana nanyain soal yang kejadian di kebun. Dan inti dari semua itu, ternyata sosok-sosok yang tadi ngerasa kalau si Nopi ini nantangin penghuni yang ada di kebun. Makanya pada keluar semua. Soalnya si Nopi punya peliharaan dari kakeknya yang selalu ada di sekitar si Novi. Terus dia juga ngomong kalau yang di kebun tadi juga sama, peliharaan punya orang juga. Cuman disimpan di kebun itu buat jagain kebun. Dan yang terakhir, si Nopi ngucapin kayak gini. Padahal gue cuman punya satu, tapi bisa-bisanya ngalahin semua. Mungkin abis kejadian itu menurut gue si Nana gak bakalan mau lagi kalau ditawarin pulang kampung bareng sama si Novi. Soalnya dia tahu kalau si Novi lah penyebab kejadian horor di malam itu. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.